Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu menulis esai, ide pokok dan kalimat penunjang. Sebelum masuk ke inti materi tersebut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Diah Ayu Novitasari dengan NIM 205211275. Yang kedua Romi Bahtiar Sidik dengan NIM 205211276. Yang ketiga Salsabila Azahra dengan NIM 205211277. Dan yang terakhir Himatul Ulia J dengan NIM 205211278. Selanjutnya kita masuk ke inti materi yang pertama, yaitu pengertian esai. Esai adalah suatu tulisan yang menggambarkan sebuah opini dari penulis tentang subjek tertentu yang dicoba untuk dinilainya. Secara bahasa, esai berasal dari bahasa Prancis yang berarti mencoba atau berusaha. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah esai diartikan sebagai suatu karangan atau karya tulis yang termasuk dalam prosa, yang membahas suatu masalah atau kajian secara sekilas dari sudut pandang pribadi sang penulis. Selanjutnya, ciri-ciri esai. Esai memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya 1. Berupa karangan pendek. Esai merupakan jenis prosa yang berbentuk tulisan. Esai ditulis dengan jumlah kalimat yang pendek. Hal ini karena esai terdiri atas sebuah kajian singkat yang padat dan jelas sehingga mudah dipahami oleh khalayak umum. 2. Memiliki gaya bahasa yang khas. Karena sangat dipengaruhi oleh sudut pandang penulisnya, tentu gaya penulisan masing-masing penulis esai akan berbeda dan membawa ciri khas mereka masing-masing. Esai dapat ditulis oleh semua yang ingin menanggapi suatu permasalahan atau mengangkat isu-isu tentang tertentu untuk diperbincangkan. Dengan demikian, setiap esai akan berbeda gaya penulisannya satu individu dengan individu lain. Selanjutnya, struktur esai. Agar esai yang ditulis nantinya baik dan mudah dipahami, ketika menulis kita perlu memperhatikan struktur-struktur pembentuk esai sebagai berikut. 1. Pendahuluan. Pendahuluan merupakan struktur awal pembangunan kerangka dari esai. Pendahuluan biasanya akan mengungkapkan secara sekilas topik atau tema yang akan diangkat pada keseluruhan esai. 2. Isi atau pembahasan. Bagian ini merupakan bagian inti dari struktur pembangunan esai. Pada bagian ini, topik atau tema yang telah dipilih sebelumnya akan dibahas dan dijelaskan secara lebih rinci dan mendetail. 3. Penutup atau kesimpulan. Seperti namanya, bagian penutup merupakan bagian terakhir dalam menyusun sebuah esai. Bagian ini berisi kesimpulan yang berupa kalimat yang merangkum poin-poin utama yang telah disampaikan sebelumnya di bagian pendahuluan dan pembahasan. Yang selanjutnya, jenis-jenis esai. Esai berdasarkan tujuan penulisannya. 1. Esai cerita. Esai cerita merupakan esai yang bertujuan untuk melukiskan atau menghadirkan baik barang, seseorang, maupun sesuatu lainnya agar mampu dibayangkan oleh pembaca. Esai ini bertujuan agar pembaca seolah-olah melihat bentuk, mendengar suara, mengecap rasa, maupun mencium bau dari suatu barang. 2. Esai paparan.
Esai ini bertujuan untuk menjelaskan atau memaparkan lebih rinci suatu hal kepada pembaca. Tujuan utama esai ini untuk mengedukasi maupun memberikan informasi kepada pembaca. 3. Esai argumentatif. Esai jenis ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca untuk menerima ide, pandangan, sikap, maupun kepercayaan penulis terhadap suatu isu atau permasalahan. Esai argumentatif akan berusaha mengungkapkan kebenaran dari suatu ide dengan motif agar nantinya pembaca pada akhirnya akan berpihak pada penulis dan berbuat sesuatu berdasarkan opini yang terdapat dalam esai tersebut. 4. Esai lukisan. Esai lukisan merupakan karangan yang isinya menggambarkan sesuatu dengan tujuan untuk membantu pembaca memahami hal yang ingin disampaikan. 5. Esai ajakan. Esai ajakan hampir mirip tujuannya dengan esai argumentatif. Hanya saja esai jenis ini mempunyai tujuan lebih spesifik, yakni mengajak pembaca untuk mengikuti penulis dalam melakukan sesuatu, atau sebaliknya mengajak pembaca untuk menghentikan atau melakukan suatu hal. Esai berdasarkan keragaman masalah yang muncul. 1. Esai deskriptif. 2. Esai tajuk. 3. Esai cuplikan watak. 4. Esai pribadi. 5. Esai reflektif. 6. Esai kritik. Dan yang terakhir ada esai artikel penelitian. Selanjutnya adalah cara membuat esai. Cara pertama adalah menentukan tema atau isu yang akan diangkat. Cara kedua adalah membuat garis besar dari ide pokok yang akan dikembangkan dalam paragraf pembahasan. Cara ketiga adalah mengembangkan ide pokok pada paragraf pembahasan disertai dengan pendapat penulis terhadap gagasan tersebut. Cara yang terakhir adalah menyimpulkan pokok atau inti dari gagasan yang telah disampaikan sebelumnya. Pembahasan selanjutnya adalah ide pokok. Ide pokok merupakan pikiran yang dituangkan dalam kalimat utama, seperti dalam sebuah bacaan. Biasanya, penulis meletakkan kalimat utama di awal paragraf, di akhir paragraf, serta di awal dan di akhir paragraf. Ide pokok juga sering disebut sebagai gagasan utama, yang mana gagasan itu dapat dikembangkan menjadi ide pengembangan paragraf. Cara menentukan ide pokok. 1. Membaca bacaan setiap paragraf dengan cermat dan seksama. 2. Temukan kalimat utama dari setiap paragraf. 3. Temukan kalimat inti atau induk yang mengandung alasan terbentuknya kalimat penunjang dari kalimat utama tersebut. Kalimat penunjang. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat penunjang? Kalimat penunjang atau disebut kalimat penjelas adalah kalimat yang digunakan oleh penulis untuk memperjelas kalimat utama. Dengan adanya kalimat penunjang, maka kalimat utama sebuah paragraf menjadi lebih kuat dan dimengerti. Adapun ciri-ciri dari kalimat penunjang yaitu 1. Kalimat penjelas bersifat khusus. 2. Kalimat penjelas ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya. 3. Biasanya memiliki konjungsi atau kata sambung antar kalimat. 4. Kalimat penjelas biasanya berupa data, fakta, contoh, opini, dan sebagainya. Fungsi dari kalimat penunjang itu ada 3. Yang pertama, untuk menjelaskan kalimat utama. Kedua, memaparkan informasi pendukung. Dan yang terakhir, agar paragraf lebih padu dan berisi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.